Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Assalamualaikum Kiai Mualimin. Memang rindu dengan Kiai. Kemarin waktu masih di Jakarta mau datang-datang sana, waktunya selalu tidak cocok dengan anak-anak. Saya mau semuanya ikut. Siap, siap. Siap Adi. Kita ngopi. Banyak kebaikan dalam kopi dan banyak pelajaran dalam filosofi kopi. Ketika kopi kita pahitan, yang disalahkan gula. Kenapa ini kurang gula? Ketika kopi kita kemanisan, yang disalahkan juga gula. Kenapa gulanya kelebihan? Ketika kopinya dengan gula sangat sesuai, pas, dan dengan selera yang minumnya, maka yang dapat nama tetap kopi. Enak sekali kopi. Ketika orang dapat penyakit gula, gula yang disalahkan. Jadi semua gula disalahkan. Artinya banyak terkadang kebaikan itu tidak diingat orang. Tapi berlakulah tetap seperti gula, melakukan ikhlas sehingga orang pun tidak menyebut-nyebut. Keilmuan tentang apa, Adi? Kita yang santai-santai saja. Tak payahlah kita bahas-bahas itu. Kita bahas yang santai-santai saja. Ya. Soal keilmuan apapun dalam kehidupan yang kita amati, kita lihat, lalu kita bisa mengambil kesimpulan, itu sudah ilmu. Karena setiap kejadian dari zaman ke zaman selalu berulang-ulang. Zaman ke zaman hanya suasananya yang berbeda. Kita belajar di sana. Alam terkembang menjadi guru. Oke, aku bahas sedikit tentang bagaimana segala sesuatu bisa kita ambil menjadi pedoman. Jadi begini, pada hakikatnya Allah Zat yang Maha Baik itu memberitahu kita semua, kita manusia ini diberitahu. Hanya saja kita tidak mau tahu atau tidak mau mencari tahu. Ya, Allah itu sudah memberitahu apa-apa yang akan terjadi pada diri kita. Hanya saja kita yang tidak mau tahu atau tidak mencari tahu makna yang diberikan. Jadi salah satu contoh, insya Allah Pak Muhammad, insya Allah. Salah satu contoh begini, ketika dalam keadaan kapan saja, tiba-tiba kita merasakan perasaan yang berbeda. Baik perasaan itu tidak enak, atau apapun. Tapi ketika mendapat perasaan yang berbeda itu, tugas kita adalah ingat-ingat perasaan yang kita rasakan itu seperti apa. Dan ingat betul persisnya seperti apa. Lalu tunggu kejadian beberapa hari. Sebagai contoh, mungkin kita mendapat perasaan tidak enak. Lalu setelah kita ingat betul persisnya, beberapa hari setelah itu kita kehilangan barang atau barang kita kecurian. Nah, itu artinya di suatu saat nanti ketika kita mendapatkan perasaan tidak enak yang persis seperti yang pernah kita alami itu, maka itu pertanda bahwa kita akan kehilangan. Di saat itulah supaya apa yang akan terjadi itu tidak terjadi, tentu kita awasin barang-barang kita. Nah, cara-cara seperti itulah yang dirumuskan oleh orang Barat dengan memberi nama NLP. Itu ajaran-ajaran kita dari Timur. Begitupun rezeki besar. Sebelum kita dapat rezeki besar, Allah juga sudah beritahu. Hanya saja kita tidak mau tahu dan tidak mau mencari tahu. Kita mau sakit, kita juga tahu, diberitahu. Terima kasih. Saya punya pengalaman. Ketika tanggal 9, tanggal 10 saya mengajar di Manggarai. Saya kebetulan memang malam minggu itu nginap di hotel tersebut. Jadi hotel sudah sudah dipesan. Jadi ketika mau berangkat karena ada acara
perkawinan, jadi aku agak sulit mengatur waktu. Jadi kebetulan dengan memakai pelangkah naba, dan hanya ada waktu di saat dia. Jadi dia itu adalah maknanya campur baik dan buruk. Dan kebetulan juga saya mempunyai ilmu gara. Sebenarnya sebelum berangkat itu juga ada gara mau bersiteru dengan orang. Nah, tapi aku jalan. Dan memang ketika ada di suatu tempat di lampu merah, saya bersiteru sama orang. Nah, tapi orang itu akhirnya minta maaf. Lalu pergi acara perkawinan. Dan ternyata di acara perkawinan, setelah acara perkawinan terjadi insiden. Nah, itu bercampur baik dan buruk. Terkadang apa yang kita diberitahu memang terkadang tak terelakkan, tapi kita boleh meminimalkannya. Jadi maksudnya kita tahu itu adalah untuk meminimalkan keburukan yang akan menimpa. Saya memang berkali-kali berkelahi, tapi perkelahian saya terakhir, anehnya, saya tidak memukul orang. Ketika saya pukul, saya ingat orang ini bakal mati. Dan saya tidak memukul, tapi orangnya minta ampun. Itu unik. Akhirnya saya lepaskan. Dia bersegera lagi, mau berkelahi. Tidak tahu kenapa, dia terjatuh lagi. Lalu ketika itu saya mau injak kepalanya. Kebetulan sepatu saya keras. Ketika saya sudah mau menginjak kepalanya, saya urungkan lagi niat. Karena saya ingat besok mau mengajar. Dan kebetulan di saat mau menginjak itu orangnya juga minta ampun. Nah, saya lepaskan. Ketika saya lepaskan ternyata karena posisi orang di bawah, dada saya dihantam pakai kakinya. Baru di saat terakhir itu saya betul-betul marah. Saatnya kamu mati. Nah, tapi semuanya kita boleh mengecilkan akibat buruk. Jadi ketika saya sudah mencekik orang, kebetulan ada kelihatan orang lewat, saya teriak, wahai orang yang lewat, jika kamu ingin saya membunuh orang ini, bolehkah kamu pura-pura tidak mendengar saya? Tapi jika tidak, kamu datang. Jadi semua dalam kehidupan itu adalah tindakan kita. Semua tetaplah berlaku baik. Orang baik, dia memang akan selalu diuji dengan kebaikannya. Orang besar juga seperti itu. Berapa banyak kita lihat orang-orang besar yang dikecilkan orang lain, tapi di belakang, tidak di depannya. Oke, jadi Allah itu selalu memberitahu apa yang akan terjadi kepada setiap diri manusia. Salah satu contoh yang kita dari dulu mungkin tahu. Sebelum orang terkena gangguan liver, ya kalau orang dulu cakap penyakit kuning, itu dimulakan dengan kukunya berwarna kuning atau putih matanya berwarna kuning. Itu maknanya apa? Segala sesuatu yang akan terjadi itu Allah beritahu dulu. Hanya saja kita tidak mau tahu dan tidak mencari tahu. Tapi bagi sebagian orang yang selalu menyelidiki, akhirnya diambil kesimpulan, dijadikan rumus, bahkan para dokter pun demikian. Sehingga ketika dokter memeriksa liver orang, yang pertama diperiksa adalah kuku orang tersebut, sama matanya. Begitu juga, ada orang berkali-kali sakit kepala sebelah, kepalanya sakit sebelah. Dia pergi ke dokter atau pergi ke tempat perobatan. Dari tempat perobatan disebutkan bahwa dia itu terkena migrain. Ya, terkena migrain. Makanlah obat, tapi tidak sembuh-sembuh. Sahabat semua, tubuh kita ini adalah satu keseluruhan. Dan kelebihan pengetahuan tradisional dulu, orang-orang bijak dulu, dia ketika melihat sesuatu, dilihat sebabnya, apa penyebabnya. Dan rata-rata orang yang suka sakit kepala sebelah, itu memang disebut migrain, tapi penyebabnya adalah yang paling terbanyak adalah sinusitis. Kita mudah mengenali orang kena sinusitis. Jadi